itu bukan bumi manusia lagi. Gak, jangan nekat. Lihat itu, lihat penari-penari yang di samping Amara. Muka mereka nggak ada dagingnya, Nis. Begitu kena cahaya obor kita, mukanya tengkorak semua. Mereka senyum ke kita. Mereka mau kita ikutan nari. Terus kita diem aja, Mbak. Itu teman kami. Dia bisa mati di sana. Dia cuma nggak tahu apa-apa. Dia cuma bodoh. Kebodohan di tempat ini bayarannya nyawa, Le. Di sini nggak ada hukum kota yang berlaku cuma. Nis, kamu ngerasa gak sih dari ujung jalan yang mogok tadi suasananya aneh banget, kayak nggak ada angin, tapi daun-daun di atas kita kayak sengaja goyang-goyang sendiri. Itu karena kita biasa tinggal di kota yang bising, Ran. Begitu masuk hutan yang sepi kayak gini, indera pendengaran kita jadi terlalu sensitif. Anggap aja ini terapi alam. Bukan, Nis, ini beda. Jiwaku kayak nolak buat melangkah lebih jauh. Kamu denger nggak? Nggak ada suara burung sama sekali, bahkan jangkrik pun nggak bunyi. Hutan seseram ini kok kayak lagi mengheningkan cipta ya. Kayak ada sesuatu yang gede banget lagi ngeliatin kita dari balik pohon-pohon itu. Aduh Rani, tolong deh. Kita ini kesini buat penelitian ilmiah, buat skripsi kita biar cepat lulus. Jangan mulai deh pakai drama indigo kamu itu. Di aku nggak drama, Amara. Apa sih? Kalau dari awal kamu ketakutan kayak gini, mending kemarin kamu nggak usah ikut sekalian. Aku beneran ngerasa merinding sampai ke tulang belikat. Kamu emang gak punya rasa sensitif sama sekali ya? Aku sensitif sama nilai IPK aku, Ran. Tempat ini tuh eksotis banget. Jarang ada mahasiswa yang bisa dapat akses ke desa penari yang sekuno ini. Ini kesempatan emas. Jadi tolong simpat dulu firasat-firasat buruk kamu itu. Udah, jangan malah berantem di tengah jalan. Kita semua capek, fisik kita lagi drop karena perjalanan jauh. Amara, jangan terlalu keras sama Rani. Dan Rani, tarik napas dalam-dalam. Aku di sini, aku nggak bakal biarin apapun ganggu kalian. Kita jalan rapat-rapat, jangan ada yang bengong. Arga bener. Yuk jalan lagi, sedikit lagi kita nyampe gerbang masuk desa. Cuma ranting jatuh. Yuk jalan, cepetan. Tehnya diminum dulu, nak, biar badan kalian anget. Hutan di sekitar desa ini suka menjebak orang-orang yang badannya dingin dan pikirannya kosong. Terima kasih banyak Mbak Jayanti. Kami sangat berterima kasih karena sudah diizinkan tinggal di desa ini. Kami berjanji tidak akan mengganggu ketenangan warga di sini selama penelitian. Orang kota selalu bilang begitu. Mereka pikir aturan hanya ada di atas kertas putih. Padahal di tempat ini aturan ditulis di tanah, di pohon-pohon tua, dan di dalam hembusan angin yang kalian hirup. Maksud Mbak ada setempat ya? Kami pasti menghormatinya kok Mbak. Kami juga sudah membaca beberapa referensi sebelum kesini. Referensi dari buku tidak ada gunanya di sini, Cahayu. Dengar baik-baik. Selama kalian di sini, kalian tidak boleh melangkah kemana aja kecuali ke arah timur. Di sana ada batas hutan yang ditandai kain kuning. Kenapa peraturannya aneh banget sih? Jangan berisik, udah kamu dengerin aja. Jangan pernah melangkahi batas itu, apapun alasannya. Dan yang kedua, kalau jam di tangan kalian sudah menunjukkan angka 12 malam, tutup pintu rapat-rapat. Jangan ada yang mengintip keluar lewat celah dinding, apalagi sampai menampakkan kaki di tanah. Emangnya kenapa kalau kami keluar setelah tengah malam, Mbah? Apa ada hewan buas? Bukan hewan, Dok, tapi pemilik tempat ini sedang berpatroli. Namanya Badarawuhi. Badarawuhi itu siapa? Beliau tidak suka jika tarian sunyinya diinterupsi oleh mata manusia yang penuh dosa. Siapa yang melihatnya menari, sukmanya akan ditarik paksa untuk menemani beliau di alam sana selamanya. Kami mengerti, Mbah. Kami berempat akan selalu bersama-sama dan tidak akan melanggar peraturan itu. Saya yang akan memastikan teman-teman saya yang patuh. Bagus kalau begitu, karena jika ada yang melanggar, bahkan saya pun tidak akan bisa menjemput nyawa kalian kembali. Nis, bangun Nis, tolongin aku Nis. Ran, kenapa? Kamu sesak napas lagi? Mana inhaler kamu? Bukan sesak nafas, Nis. Suara itu kamu denger nggak? Please bilang sama aku kalau kamu denger suara itu juga. Nggak ada apa-apa, Ran. Cuman suara ranting pohon yang gesekan karena angin luar. Bukan, itu bukan angin. Dengerin lebih jelas, Nis. Ada suara gamelan. Nadanya lambat banget, tapi nadanya sedih sekaligus merinding. Dan kita kayak makin lama makin deket ke arah dinding lamar kita. Rani, sumpah ya, ini di jam 1 malam. Kau bisa gak sih gak usah bikin panik? Aku dari tadi merem gak dengar suara gamelan apa-apa. Kamu tuh cuma stres karena kecapean jalan tadi siang. Aku gak gila, Amara. Di mimpi aku tadi aku lihat kita semua berdiri di sebuah tempat luas.
Kita semua pakai baju penari hijau, tapi mata kita kosong. Kita nari terus sampai kaki kita berdarah-darah. Tapi kita nggak bisa berhenti karena ada perempuan cantik yang melotot sambil memegang cambuk dari ular. Dia bilang salah satu dari kita udah terpilih. Udah Ran, udah, itu cuma mimpi buruk. Pengaruh dari cerita Mbah Jayanti tadi sore. Pikiran kamu jadi bawa-bawa itu ke alam bawah sadar. Itu cuma tikus tanah kan, Nis? Iya, tikus atau kucing liar. Jangan ada yang bersuara lagi. Tidur. Sebelum malam benar-benar turun, aku ngerasa aura desa ini makin hari makin menekan dada kita. Rani juga makin gak stabil jiwanya. Gak, Arga, kamu denger aku gak sih? Malah bengong begitu. Nis, lihat deh ke seberang sana. Di bawah akar beringin yang paling besar itu. Nggak ada apa-apa nggak, cuma akar beringin dan dedaunan mati. Udah buruan isiin embernya. Kamu nggak lihat? Dia cantik banget, Nis. Dia pakai selendang hijau muda. Kau jangan ngarang ya, nggak ada siapapun di sini selain kita. Kulitnya putih bersih kayak porselen. Dia lagi melambai ke arahku. Senyumnya manis banget, Nis. Tapi kenapa matanya nggak ada bagian hitamnya ya? Semuanya putih. Arga, sadar gak? Jangan lihat ke sana. Dia manggil aku, Nis. Dia bilang nama aku. Suaranya halus banget kayak bisikan angin. Aku harus ke sana. Arga, sadar. Nis, kok aku di dalam air? Tadi perempuan itu. Nggak ada perempuan, nggak ada siapa-siapa. Ayo kita balik sekarang, tinggalin embernya sekarang. Jamu itu buat apa sih? Kok baunya beda ya sama jamu di kota? Kayak ada campuran bunga melati tapi agak busuk gitu. Ini bukan jamu sembarangan, Dok. Ini buat nyuci kain-kain di sanggar tari, biar yang pakai tetap dijaga, biar nggak ketempelan yang enggak-enggak. Hari ini masih percaya ketempelan, Bu? Oh iya, ngomong-ngomong soal itu, kemarin pas kami datang, Mbak Jayanti bilang jangan pernah ke hutan sebelah timur. Sebenarnya ada apa sih di sana? Ada hewan buas atau gimana? Jangan sekali-sekali kamu sebut atau nanya soal hutan timur itu lagi, Nduk. Apalagi di jam-jam keramat, tempat itu bukan tempatnya manusia. Amara, sudahlah, nggak usah nanya yang aneh-aneh. Maaf ya, Bu Asi, teman saya ini emang anaknya kepoan banget. Ini, aku kan cuma nanya. Kan kita kesini mau meneliti budaya. Siapa tahu itu mitos lokal yang menarik. Ayolah Bu, emang di sana ada apa? Kuburan tua atau ada hantu? Lebih dari itu, di sana itu wilayah kekuasaannya Badarawuhi. Beliau itu ratu dari segala makhluk melata di hutan ini. Sosoknya ayu, anggun, tapi hatinya sedingin es. Beliau paling gak suka kalau ketenangannya diusik sama orang asing yang sombong. Siapa yang nekat masuk ke sana tanpa izin, sukmanya bakal ditawan. Tubuhnya mungkin balik, tapi jiwanya ditinggal di sana buat jadi budak penari selamanya. Budak penari? Berarti kalau masuk ke sana kita dipaksa nari gitu, Bu? Menarik banget dong ceritanya. Jangan nantang, Dok. Sampai detik ini gak ada satupun orang yang selamat setelah berurusan sama beliau. Kalau kamu sayang sama nyawamu, kunci mulutmu dan jangan pernah ngeliat ke arah timur pas matahari tenggelam. Bedak penari mistis ular. Alah, paling ini cuma cara orang desa biar hutannya nggak ditebang. Kita buktikan kalau di dalam sana nggak ada apa-apa selain pohon. Kok pakai mau habis sih baterainya? Sialan. Suara gamelan. Kok beneran ada jam segini? Selamat datang Cahayu, aku sudah menunggumu. Dia gak bakal balik, Nis. Amara gak bakal balik. Aku bisa ngerasain sukmanya udah ditarik. Ran, tenang dulu. Tolong jelasin yang jelas. Jangan bikin panik. Arga, kamu udah cari ke kamar mandi belakang? Gak ada juga. Nggak ada, Nis. Kamar mandi kosong. Barang-barangnya masih ada, tapi jaket hitamnya nggak ada. Pintu depan juga kebuka lebar. Anak itu bener-bener gila. Dia pasti nekat ke hutan timur. Suara gamelannya kenceng banget di kuping aku, Nis. Mereka lagi pesta. Mereka lagi menyambut Amara. Aku lihat di pikiran aku aja Amara pucet banget. Dia dipaksa pakai selendang hijau. Nggak, kita harus nyari dia sekarang. Kita nggak bisa nunggu sampai pagi. Kalau kata Bu Asi bener, kalau lewat subuh Amara bisa hilang selamanya. Tapi Nis, ini udah jam 2 malam. Kita nggak tahu medan hutan itu. Warga desa aja nggak ada yang berani keluar rumah jam segini. Kalau kita nekat masuk tanpa persiapan, kita malah nyerahin nyawa kita sendiri. Terus kita mau di sini aja nunggu teman kita mati gitu? Amara itu tanggung jawab kita juga, gak? Ayo jalan. Jangan ke sana. Di sana banyak ular kepalanya manusia. Jangan.
Bagus sekali, gerakanmu indah Cahayu, sesuai dengan yang aku bayangkan. Kenapa menangis? Bukankah ini yang kamu mau? Kamu penasaran kan dengan tempat ini? Manusia kota selalu sama, merasa pintar. Mereka bisa menentang apa yang gak terlihat. Sekarang jadilah bagian dari kerajaanku. Kamu akan menari di sini menghibur para penghuni hutan sampai ragamu di dunia sana membusuk dan dilupakan orang. Amara, Mar, sadar Mar, ayo pulang. Jangan maju, Cak Bagus. Langkahmu selangkah lagi ke sana, nyawamu juga bakal diseret masuk. Itu bukan bumi manusia lagi. Gak, jangan nekat. Lihat itu. Lihat penari-penari yang di samping Amara. Muka mereka nggak ada dagingnya, Nis. Begitu kena cahaya obor kita, mukanya tengkorak semua. Mereka senyum ke kita. Mereka mau kita ikutan nari. Terus kita diem aja Mbak. Itu teman kami. Dia bisa mati di sana. Dia cuma nggak tahu apa-apa. Dia cuma bodoh. Kebodohan di tempat ini bayarannya nyawa, Le. Di sini nggak ada hukum kota. Yang berlaku cuma hukum adat. Pada Rawi udah nandain temenmu. Sukmanya udah diikat. Kalau kamu masuk tanpa aturan, kamu cuma bakal jadi tumbal tambahan buat kerajaan mereka. Mbah, tolong kami, Mbah. Tolong bawa Amara balik. Saya mohon, kami nggak bakal bisa pulang ke kota kalau Amara tinggal di sini. Tolong, Mbah. Warga, siapin lingkaran pelindung. Bakar menyan, jangan ada yang putus rapal doanya sebelum saya suruh berhenti. Yanti, berani-beraninya kamu bawa manusia-manusia kotor ini ke wilayahku. Mereka udah mengotori tempat suci ini. Mereka meremehkan aku. Kanjeng Ratu, kami semua mohon ampun. Anak-anak ini cuma pendatang yang buta, gak mengerti tata krama. Mohon terima sesaji kami. Lepaskan Sukma anak perempuan itu. Punten, gak ada ampun buat yang udah melangkah melewati batas beringin. Dia udah setuju jadi penariku. Jiwanya udah jadi milikku, Jayanti. Mbah, anginnya makin kencang. Saya nggak kuat nahan ini. Mbah, lihat Amara. Ular itu udah melilit sampai ke lehernya. Amara nggak bisa napas, Mbah. Demi leluhur desa penari, bumi bergoncang, langit nunduk. Badarawi, ambil sesaji darah ayam cemani dan kain jarik ini. Tapi balikin Sukma anak ini ke raganya. Jaga keseimbangan kita atau kita semua hancur bersama. Amara, Mar, bangun Mar. Arga, dingin banget, Kak. Tempat ini dingin banget. Ya Allah, Amara kamu hidup, Mar. Kamu nggak apa-apa? Ada yang sakit? Nis, aku tadi nari nggak bisa berhenti. Kakiku sakit banget. Tapi ada perempuan itu senyum terus. Dia megangin selendang aku. Kenapa banyak ular di kaki aku, Nis? Nisa, Arga, jangan banyak tanya sekarang. Ayo kita bawa Amara pergi dari sini. Sekarang juga. Iya, kita pulang. Kita beresin barang-barang kita. Kita keluar dari desa ini pagi ini juga. Nggak usah mikirin penelitian lagi. Mar, kamu beneran nggak apa-apa? Kalau emang lemes banget, nanti begitu masuk area kota kita langsung ke rumah sakit ya. Gak usah, Kak. Aku cuma capek aja. Kakiku rasanya masih pegal banget. Kayak masih pegal aja. Kita dengerin musik aja ya, biar nggak terlalu tegang. Nyari siaran kota, siapa tahu udah dapet sinyalnya. Matiin, Nis. Matiin radionya. Dia ngikutin kita, dia nggak mau lepasin kita. Kok nggak bisa dimatiin? Nggak mau mati tombolnya, Gak? Nis, cabut aja kabelnya. Cabut. Ramalannya bagus ya, Kak. Lagunya nggak akan pernah selesai.